menurut John Locke itu dalam filsafat politiknya mengatakan bahwasanya penolakan yang ada atau penolakan terhadap legitimasi yang terlalu besar terhadap kekuasaan itu, lalu penolakan terhadap legitimasi kekuasaan yang absolut, dan ada yang namanya asas persetujuan rakyat melalui kontrak sosial yang dipakai dalam banyak tokoh-tokoh seperti Voltaire, lalu ada Jean-Jacques Rousseau, lalu ada pokoknya banyak lah tokoh-tokoh Prancis pada saat itu. Nah, konsep negara yang benar itu menurut John Locke tuh konstitusional yang dalamnya mengatur pemerintahan sipil dan bagian kekuasaan. Jadi kalau menurut John Locke ini tuh pemerintahan itu tidak apa ya dalam melakukan suatu pemerintahan itu dibutuhkan yang namanya pembagian kekuasaan yang netral gitu atau pembagian kekuasaan yang merata lah. Lalu pada John Locke ini mengatakan bahwasanya negara ini tuh tidak harus atau tidak boleh lah terlalu mencampuri urusan-urusan pribadi warga negaranya gitu. Jadi di sini tuh ada sebuah kontrak sosial di mana yang diberikan oleh negara tuh seperti kita tuh menyerahkan diri kepada negara, tetapi negara tuh harus menaungi atau mewadahi kita sebagaimana mestinya gitu, Bang. Mungkin boleh dilanjut, Bang. Nah, yang tadi gua katakan konsep negara konstitusional tuh yang sebenarnya layaknya atau apa ya biasanya layaknya atau yang harus seharusnya lah dilaksanakan tuh bagaimana sih konsep negara konstitusional ini gitu. Nah, konstitusional yang dikatakan oleh John Locke ini tuh yang tadi dikatakan pembagian antara kekuasaan sipil dan bagian kekuasaan tuh jadi harus meliputi semua hak-hak hidup, semua hak-hak kebebasan dan hak-hak hak-hak milik gitu. Dimana yang tadi gue bilang si negara ini tuh harus yang namanya tuh melindungi, harus harus respect, harus protect dan harus memenuhi atau fulfill gitu. Dimana negara ini tuh berperan dalam negara itu harus menghormati segala hak-hak hidup atau hak kebebasan yang dimiliki oleh warga negaranya, serta negara ini tuh harus menjamin atau melindungi hak-hak hidup warga negaranya. Dan negara ini tuh harus memenuhi bagaimana pemenuhan-pemenuhan terkait hak-hak kepemilikan yang hak-hak individu yang dimiliki oleh warga negaranya gitu. Seperti hak ekonomi atau hak-hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan negara itu memang harus memenuhi semuanya gitu, Bang. Mungkin boleh dilanjut, Bang. Nah, Bang, lanjut selanjutnya mungkin teman-teman dalam uh, John Locke ini tuh pernah masuk ke dalam kalau nggak salah tuh seperti parlemen lah di Inggris lalu dia membuat namanya The Two Treaties of Government. The Two Treaties of Government itu berargumen untuk membatasi fungsi pemerintahan pada perlindungan individu atas hidup, kebebasan dan harta benda dan A Letter Concerning Tolerancy, salah satu esai penting dalam membela toleransi beragama. Kedua karya tersebut tuh menekankan nilai kebebasan individu. Nah, seperti seperti yang gua ketahui gitu bahwasanya John Locke ini tuh menjadi disebut lah sebagai salah satu bapak liberalisme di dunia. Karena apa? Karena John Locke ini tuh menekankan pada pentingnya bagaimana individu ini tuh bisa mengatur dirinya sendiri dan bagaimana pemerintah itu bisa apa ya namanya bisa membatasi lah kekuasaannya terhadap kebebasan atau harta benda terhadap individu-individu sendiri. Nah, konsepsi pada pemikiran the two treaties of government ini tuh seperti John Locke ini tuh menekankan bahwasanya negara ini tuh yang tadi gue bilang jangan terlalu ikut campur lah terhadap individu-individu masing-masing warga negaranya dan mereka tuh berperan lah bagaimana gitu seharusnya negaranya tuh mewadahi ataupun memenuhi segala hak-hak yang ada yang mereka punya agar eh, negara warga negara itu bisa terpenuhi lah semua hak-haknya gitu. Nah, the two treaties of government itu menjadi salah satu tonggak penting lah perubahan pada saat itu bagaimana di sini tuh John Locke ini tuh dipandang sebagai salah satu
bapak liberalisme di dunia gitu, karena dia menekankan pada konsep-konsep individu tadi. Dia berperan bahwasanya individu-individu ini tuh memang harus menjalankan ataupun memiliki perannya masing-masing, dan negara ini tuh yang harus menjamin serta melindungi mereka gitu. Kalau yang dari gua baca dari The Essential of John Locke itu. Mungkin lanjut, Bang. Nah, dari buku The Essential of John Locke yang materinya diberikan kepada saya gitu, John Locke ini tuh sebenarnya nggak berfokus pada kepentingan pribadinya gitu, ataupun kepentingan pribadi masing-masing orang atau kebahagiaan pribadi. Tapi dia memiliki fokusnya pada rasionalitas upaya mempertahankan diri agar si individu-individu itu memiliki kehormatan yang dimana kehormatan itu harus dijaga atau dilindungi oleh negaranya gitu. Karena apa? Karena masing-masing individu ini tuh harus dikedepankan. Karena bagaimanapun syarat kunci bagi pencapaian pribadi setiap individu adalah kebahagiaan kalau menurut John Locke. Inilah sebabnya mengapa natural rights atau hukum apa natural alamiah itu mencakup sesuatu yang mendasar, sakral, dan hukum pelestarian diri yang tidak dapat diubah gitu. Jadi bagaimanapun sebenarnya kalau misalnya gue ambil benang merahnya gitu, sebenarnya John Locke ini tuh nggak terlalu berfokus terhadap individualistik gitu bagaimanapun, tapi dia memandang bagaimana individu-individu ini tuh bisa mencapai lah yang namanya rasionalitas agar kehormatan itu bisa dihormati oleh negaranya. Dan bagaimanapun John Locke itu berpandangan dari diri sendiri kita bisa berangkat agar bisa mencapai suatu kebahagiaan gitu. Bagaimana caranya gitu. Nah, dengan caranya kan gimana caranya nih antara hubungan kita dengan negara seperti hak asasi manusia itu bisa dilindungi gitu. Nah, dari situ kan kita bisa berangkat bahwasanya John Locke ini tuh tidak terlalu individualistik gitu. Jadi adalah suatu tujuan rasionalitasnya mau diarahkan kemana gitu. Nah, mungkin bisa lanjut, Bang. Nah, mungkin kalau misalnya bicara hak asasi manusia eh, pada hari ini ya di Indonesia gitu, ataupun ya terutama di Indonesia lah. Kalau gua sebagai salah satu eh, di Amnesty Pakuan itu sebagai direktur utama, maka gua diberi data-data lah oleh Amnesty Indonesia gitu. Bagaimana kondisi-kondisi yang ada di terkait hak asasi manusia pada hari ini di Indonesia, khususnya hak kebebasan ataupun hak-hak untuk hidup. Nah, apalagi hak eh, sekarang tuh lagi kalau di Bogor sendiri tuh Bang, kita tuh lagi di apa dibenturkan oleh yang namanya isu-isu intoleransi gitu. Nah, pada hari ini tuh gua memandang atau menjadi sebuah refleksi lah pada hari ini. Menurut laporan dari Amnesty Internasional, kondisi HAM di Asia Pasifik, terus di Indonesia pada hari ini sangat memprihatinkan. Mengapa demikian? Nah, pada hari ini tuh muncul suatu fenomena barulah atau suatu anomali gitu dalam suatu sistem bernegara kita atau sistem demokrasi kita yang dinamai oleh autokratik legalisme gitu. Di mana peraturan-peraturan yang dibuat ini tuh menjadi suatu apa ya, suatu bahan atau suatu alat lah. Bagaimana nih bisa memenjarakan atau bisa merampas kebebasan warga negaranya tetapi secara legal atau secara sah gitu. Nah, maka dibuatlah lah kalau menurut kajian kemarin Amnesty itu kita melihat autokratik legalisme ini menjadi suatu kriminalisasi yang diciptakan oleh pemerintah atau negara untuk memenjarakan musuh-musuh politik mereka atau musuh-musuh yang tidak sepakat sama mereka atau tidak mendukung program mereka. Nah, untuk membungkam suara-suara tersebut, maka dibutuhkanlah suatu upaya yang karena kalau melihat dari tragedi tahun 98 ataupun tahun-tahun sebelumnya gitu di mana kita tahu bahwasanya terjadi suatu pelanggaran HAM berat lah di itu kan menjadi takutnya menjadi disorot disorot oleh kacamata dunia tuh terlalu parah gitu. Nah, makanya diciptakanlah
suatu produk hukum di mana produk hukum ini tuh diciptakan untuk menjarakan atau menjadi suatu momok lah bagi warga negaranya untuk mengambil, merampas hak-hak kebebasan mereka. Nah, yang menjadi kajian kita juga ataupun menjadi refleksi gue pada hari itu, bagaimana sih tenggelamnya gitu ruang-ruang kebebasan sipil yang ada di Indonesia pada hari ini. Diskusi-diskusi yang dibubarkan, lalu terakhir tuh mendengar kabar bahwasanya ada nobar film yang dicekal. Bahkan kalau di Pakuan sendiri tuh kampus kita pernah didatangin oleh TNI gitu kan. Itu kan menjadi sebuah penenggalaman lah ruang-ruang sipil yang ada. Bagaimana ada suatu perbudakan di sini gitu. Agar ada munculnya suatu pemimpin yang otoriter lagi gitu kalau menurut gua ya pada hari ini. Tapi meskipun itu belum terbukti, tapi kan kemarin tuh Prof Yusril udah menyampaikan statement gitu bahwasanya janganlah kita terlalu apa memandang masalah-masalah HAM di masa lalu, kita fokus ke masa depan. Padahal kan di situ jelas gitu. HAM ini kan bersifat retroaktif atau tidak memandang yang namanya jangka waktu. Maka HAM-HAM atau masalah-masalah hak asasi manusia atau pelanggaran hak asasi manusia pada di era yang lampau itu sebenarnya tidak boleh kita lupakan dan harusnya kita ingat terus dan bahkan kita harus mencari nih bagaimana sih secara menyelesaikannya pada hari ini. Nah, kalau misalnya merefleksi lagi pada hari ini tuh ya mungkin kalau misalnya gue bicara terkait masalah HAM di Indonesia pada hari ini mungkin banyak lah penyelesaian HAM yang belum tuntas. Bagaimana HAM ini kan kalau misalnya kita runtut ataupun kita kaji secara komprehensif kan hubungan negara dengan warganya kan. Kalau dari John Locke itu kan bagaimana sih cara agar negara ini tuh tidak terlalu overpower dan mempunyai batasan-batasan tertentu terhadap warga negaranya. Nah, pada hari ini mungkin ada sebuah harapan baru, secerca harapan baru dalam kabinet yang baru ini dengan dibentuknya apa Kementerian HAM mungkin akan menjadi sebuah parameter baru lah bagaimana sih pemerintah pada saat ini tuh seberapa serius gitu menyelesaikan permasalahan HAM yang ada di Indonesia pada hari ini gitu. Nah mungkin kalau bicara terkait hak asasi manusia John Locke ini dengan dikaitkan dengan kondisi kita refleksikan dengan kondisi HAM hari ini di Indonesia mungkin uh, pemerintah pada hari ini tuh belum mengerti lah the essential of John Locke ini atau esensi-esensi yang ada gitu. Bagaimana pemerintah ini tuh masih bisa ataupun belum apa ya belum belum meng- menghargai lah suatu hak asasi manusia ini terhadap warga negaranya dan belum menjadikan hak asasi manusia ini sebagai tonggak fundamental lah dalam situasi bernegara gitu. Nah, mungkin kalau dari gua itu aja sih, Bang. Mungkin selanjutnya bisa kita diskusikan lah. Jika ada kekurangan, mohon maaf kawan-kawan. Oke, thank you Bung Raka. Em, Kekurangannya paling ketika menganalisa itu tidak sesuai ini Bung Raka, apa yang disampaikan oleh John Locke. Mungkin sebelum nanti masuk pertanyaan, ke pertanyaan lebih jauh, saya mempersilakan untuk Bang Nanang Sunandar untuk berkomentar ataupun memberikan tanggapan. Silakan Bang. Makasih, Dedi. Makasih, Raka, untuk presentasinya ya. Ada berapa poin aja. Pertama, bisa nggak ini, Kak, dibedakan? Mungkin tadi Dedi sempat nyinggung ya, antara apa yang betul-betul dikatakan John Locke, terus mana yang pendapat kamu sendiri secara pribadi. Itu pertama. Lalu yang kedua, nah ini mungkin akan saya elaborasi sedikit. Yang kedua ini, eh, John Locke kan menggunakan istilah natural rights ya, hak alami atau hak kodrati, tergantung terserah nerjemahinnya gimana. Nah, apakah konsepsi John Locke tentang natural rights ini benar-benar sama dengan konsepsi eh, hak asasi manusia?
ya semua sama-sama menganggap kodrati gitu ya. Tapi apakah benar-benar sama? Itu pertama, konsepsi yang dimaksud John Locke dengan hak itu sama dengan yang dimaksud dengan dalam hak asasi manusia. Dan apakah misalnya tadi kalau nggak salah dengar kamu sempat nyinggung soal eh, kewajiban negara dalam hak asasi manusia ya, yang sampai to fulfill itu ya. Nah, nah, itu pandangan John Locke atau pandanganmu atau pandangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia gitu. Itu saya kira itu perlu diperjelas hal-hal yang seperti itu ya. Itu sih. Makasih, Dedi. Oke, silakan Muraka respon. Nah, oke. Sebelumnya saya izin mohon maaf lah jika masih banyak kekurangan dalam materi yang saya berikan atau penyampaian yang saya berikan. Karena jujur Bang, kalau misalnya ngebahas tentang hak asasi manusia, kalau dari saya sendiri tuh baru ataupun baru seminggu lah dalam membaca terkait John Locke ini. Nah, yang tadi disampaikan sama Bang Nanang terkait ada sebuah korelasi nggak sih antara hukum kodrati atau hak alamiah John Locke terhadap hak asasi manusia pada hari ini? Nah, mungkin kalau secara yuridis atau secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pun disampaikan bahwasanya hak asasi manusia ini tuh merupakan hak alamiah yang dimiliki oleh seseorang sejak mereka lahir. Nah, berarti kan di situ ada sebuah korelasi lah, Bang, antara pandangan John Locke terkait terhadap hak asasi manusia eh, dan secara yuridisnya gitu di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, kalau menurut saya mungkin John Locke ini tuh menjadi sebuah apa ya? Menjadi sebuah salah satulah orang yang membawa konsepsi hak asasi manusia ini gitu secara definisi. Maka dengan itu definisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pun yang diratifikasi eh, hampir-hampir sama ataupun sama lah terkait definisinya dengan John Locke gitu. Nah, terus menjawab pertanyaan yang kedua terkait eh, peran negara dalam eh, kewajibannya yang tadi to respect to protect to fulfill. Nah, itu tuh ada bukan sebenarnya kalau bukan pandangan John Locke ya setahu saya ya, tapi itu tuh pandangan dari secara yuridis hak asasi manusia itu di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 atau di Deklarasi Hak Universal Manusia tahun 1948 gitu, Bang. Terus yang tadi pertanyaan yang ketiga boleh diulang, Bang? Yang ketiga itu masih masih ada hubungannya dengan yang tadi. Mungkin saya sekalian aja ya sama yang pertama tadi, pertanyaan nomor satu juga soalnya. Maksud saya itu bukan soal ininya. Ya hak kodrati dengan hak asasi itu kan ya sinonim lah gitu ya. Makanya ada korelasi kan kamu bilang gitu. Tapi maksud saya dari sisi cakupan-cakupan haknya, apakah yang dianggap John Locke kodrati itu sama dengan apa yang dianggap oleh misalnya Kovenan Internasional, lalu undang-undang HAM yang cakupan hak asasinya. Misalnya apakah buat John Locke? Soalnya tadi kamu sempat nyebut soal hak atas pekerjaan yang layak, hak atas pendidikan, itu pendapat John Locke atau pendapat undang-undang hak asasi manusia? Itu saya kira perlu dipertegas ya. Kan apa misalnya gini, bayangkan apakah ketika John Locke hidup sekarang misalnya dia akan mengatakan hak atas pekerjaan itu sebagai hak asasi manusia atau natural rights gitu. Apakah dia akan mengatakan hak atas pendidikan itu sebagai natural rights. Nah, artinya perlu pemisahan yang jelas ketika misalnya berbicara, ini John Locke bilangnya begini gitu ya. Saya kira perlu perlu dipertegas hal-hal kayak gitu supaya kita yang menyimak ini enggak jangan sampai oh berarti John Locke bilang begini gitu. Padahal sebenarnya mungkin John Locke nggak bilang kayak gitu. Mungkin buat John Locke ya kamu udah singgung tadi natural rights itu cuma kalau kita artikan natural rights itu adalah hak asasi ya, sama dengan hak asasi pengertiannya, eh, ya cuma hak hidup, hak atas kebebasan, hak atas properti, dan di satu bagian bukunya yang lain di halaman tertentu dia menyebut hak atas kesehatan dan bukan hak untuk mendapatkan kesehatan sebenarnya.
Yang mungkin yang perlu saya garis bawahi dalam hal ini misalnya, kalau dalam nomenklatur hak asasi manusia setelah DUHAM dan dalam kovenan-kovenan dan dalam undang-undang kita, termasuk kenapa muncul istilah to fulfill, itu karena hak itu dibagi dua kan, hak positif dan hak negatif, kebebasan positif dan kebebasan negatif, kayak gitu kan. Makanya ada hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan pendidikan. Sementara dalam konsepsi John Locke, hak itu ya negative rights. Hak itu artinya negara nggak boleh gangguin gue. Gue mau hidup kayak apa, selama gue nggak gangguin orang ya negara nggak boleh gangguin. Gue mau ngapa-ngapain sama badan gue, ya negara nggak boleh gangguin. Kan gue nggak gangguin badan orang. Nah, hal-hal kayak gitu. Bukan berarti misalnya eh, negara harus aktif menyediakan layanan kehidupan, menyediakan hal-hal yang dibutuhkan oleh seseorang. Saya kira John Locke tidak dalam pengertian itu, tapi dalam pengertian negatif liberty tadi, eh, negative rights, dalam artian bebas dari gangguan orang lain, bebas dari campur tangan negara, bebas dari hal-hal yang kayak begitu pengertiannya. Nah, eh, itu kenapa? Nah, pas dikaitin dengan pertanyaan yang nomor-nomor selanjutnya, termasuk yang nomor 3 tadi, ya kayak tadi sebenarnya, karena itu fundamental banget. Karena kalau itu nggak dibedakan dengan jelas dari awal, maka semua bagian yang lainnya itu akan bikin kita yang mendengar itu confused gitu loh. Sama apa sih sebenarnya dimaksud John Locke gitu kan akhirnya. Nah, itu sih poin besarnya itu sebenarnya. Mungkin kalau dari saya ya Bang, eh, bener yang tadi Bang Nanang katakan gitu. Mungkin ada sebuah kekeliruan lah dalam penyampaian saya tadi. Bahwasanya memang benar John Locke ini tuh hanya membahas kebebasan negatif gitu. Bagaimana seperti yang tadi Bang Nanang katakan, John Locke ini hanya menyinggung terkait kebebasan ya hak untuk hidup, lalu hak untuk eh, mendapat apa? Bagaimana mengelola properti gitu. Nah, kalau untuk hak-hak mendapatkan pekerjaan yang layak itu mungkin John Locke tidak mengatakan itu gitu Bang. Tapi tadi mungkin saya hanya apa ada kekeliruan lah dalam diri saya gitu. Tadi seperti yang saya katakan bahwasanya saya baru mempelajari John Locke ini baru 1 minggu gitu. Mungkin masih banyak salahnya gitu Bang. Mohon maaf lah. Makanya tadi yang saya katakan di awal mungkin kita lebih baiknya di sesi diskusi ini gitu Bang. Biar jika ada sebuah kesalahan dalam diri saya atau penyampaian saya, alangkah baiknya dikoreksi gitu sama teman-teman gitu. Saya sama-sama saling belajar lah gitu Bang. Terima kasih Bang. Oke, thank you Bung Raka, Bang Nanang. Mungkin saya mau apa ya, memperingkas bahwa ada sebenarnya yang tadi tidak disorot oleh Bung Raka, bahwa eh, jadi ada tiga sebenarnya natural rights dalam perspektif John Locke. Itu adalah pertama adalah life, jadi semua orang itu punya hak untuk hidup. Dan kedua itu adalah liberty, bahwa semua orang memiliki kebebasan yang tadi Bang Anang sudah jelaskan. Dan kemudian properti, ini yang akan dibahas selanjutnya. Nah mungkin benar itu, apa pertanyaan yang tadi Bang Anang sampaikan dan juga menjadi diskusi, apakah eh, sama gitu antara apa ya HAM yang dikatakan oleh John Locke dan apa yang dikatakan oleh undang-undang atau konvenan. Mungkin dalam pandangan eh, Bung Raka gimana menyikapi hal itu? Terkait tahu Bang? Sorry. Terkait tadi batasan-batasan definisi apakah yang dikatakan di konvenan atau di undang-undang itu sama dengan apa yang dikatakan John Locke atau justru itu berbeda? Tadi kan belum Nah, diperjelas itu soal itu. nah kan kalau misalnya kita bicara covenant kan ada beberapa covenant mungkin seperti ICCPR sama apa covenant hak ekonomi sosial dan budaya gitu Bang. Mungkin kalau dari John Locke sendiri kan ngebahasnya terkait natural rights-nya aja gitu kan, dimana hanya untuk yang tadi hak yang tadi Bang Deddy sampaikan gitu, seperti hak untuk hidup, lalu untuk hak untuk kebebasan dan hak untuk yang properti tadi kan. Nah, mungkin kalau misalnya saya memandang sepertinya
ataupun saya melihat bahwasanya ada sebuah cenderung sebuah perbedaan lah antara covenant-covenant yang pada hari ini dengan hak-hak kodratinya gitu. Mungkin John Locke sendiri hanya sampai hak-hak natural dari hak kodratinya manusia tersebut gitu. Nggak sampai mencakup kebebasan positif yang tadi Bang Nanang sampaikan gitu. Hanya mencakup hak-hak fundamental yang harus dimiliki atau harus dilindungi oleh negara terhadap warga negaranya aja sih Bang. Gitu Bang. Oke, oke, mereka. Mungkin untuk teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya ataupun berkomentar, berpendapat juga boleh, silakan teman-teman yang lain. Halo, teman-teman yang ingin berkomentar, bertanya, silakan on mic atau lewat kolom komentar. Biasanya Bung Raka ini yang hadir sekitar 25 ke atas ya. Mungkin malam ini sedang padat-padatnya, jadi belum sempat hadir. Mungkin Mas Sukron mau memberikan komentar. Saya telat ya. Mungkin ini aja ya apa namanya. Da- Karena disodorin Dedi ya sudah terkait dengan apa yang disampaikan Raka menyinggung bahwa eh, layanan kesehatan kemudian pendidikan memang secara apa namanya secara garis besar bahwa John Locke tidak apa namanya tidak menyebut bahwa hak-hak itu sebagai hak alamiah. Ada tiga hak yang tadi disampaikan Dedi, hak hidup, kemudian properti, dan kemudian adalah kebebasan itu sebagai tiga hak dasar yang umumnya penafsir-penafsir dan kemudian eh, penafsir-penafsir dan kemudian eh, yang mengembangkan pemikiran John Locke ini yang kemudian banyak yang apa namanya mengatakan bahwa hak asasi DUHAM Declaration of Human Rights itu eh, banyak terinspirasi atau mengambil dari apa namanya pemikiran John Locke. Tapi tiga apa namanya tiga natural rights tadi yang apa namanya yang secara secara garis besar menjadi apa namanya menjadi tiga hak dasar itulah yang wajib apa namanya wajib dilindungi oleh negara, dalam hal ini negara yang dibentuk oleh society melalui melalui kontrak sosial itu. Nah, meskipun demikian, John Locke sendiri menganggap bahwa pendidikan itu penting, bahwa pendidikan itu penting, tapi itu bukan menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhi pendidikan apa namanya pendidikan warganya gitu. Dalam hal ini John Locke menganggap bahwa pendidikan itu penting dan menjadi tanggung jawab orang tua dan menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri, bukan kewajiban negara gitu. John Locke dalam apa namanya sebentar some talks concerning education. John Locke menyebut bahwa pendidikan itu jadi tanggung jawab apa namanya para orang tua dan masyarakat sendiri. Namun dalam apa namanya dalam perkembangannya, dalam penafsirnya mengatakan bahwa dalam pemerintah harus menyediakan akses dan tidak menghalangi orang untuk apa namanya untuk mengakses pendidikan, tidak menghalangi dan seharusnya pemerintah menyediakan akses, tapi sekali lagi itu menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat itu sendiri. Dan saya rasa terkait apa namanya terkait kesehatan, layanan kesehatan gitu, John Locke tidak apa namanya
tidak mengatakan itu secara eksplisit, tapi penafsirnya banyak yang apa namanya yang me- menafsirkan hak hidup. Dalam hak hidup itu ada apa namanya, ada ada turunan seperti akses akses untuk mendapatkan layanan kesehatan. Tapi itu tidak menjadi tanggung jawab pemerintah, dan pemerintah dalam hal ini harus menyediakan akses atau tidak menghalangi, setidaknya tidak menghalangi akses warganya untuk mendapatkan layanan kesehatan. Mungkin itu sih. Jadi John Locke dalam natural rights-nya, dalam pendidikan kemudian kesehatan itu lebih ke kebebasan positif. Pemerintah dalam hal ini negara yang dibentuk oleh society melalui kontrak sosial itu tidak eh, memiliki tanggung jawab untuk akses kesehatan, bukan akses, untuk menyediakan layanan kesehatan maupun layanan pendidikan, dan itu menjadi tanggung jawab orang tua, keluarga, atau masyarakat itu sendiri. Mungkin itu sih. Oke, thank you Mas Sukron. Tadi menarik banget ya bahwa isu baru soal pendidikan dan bagaimana korelasinya dengan tadi apa yang sudah disampaikan. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, berkomentar, silakan bisa open mic atau lewat chat. Dan untuk absensi sudah dikirim di kolom komentar. Mungkin Bang Nanang ada yang mau disampaikan Iya, lagi? ada yang menarik dan ini Oke. saya mau ngambil bagian yang samanya, Dad. Antara apa bagian John Locke yang sama dengan bagian HAM kontemporer lah. Saya mau bilang begitu ya. Eh, ini akan lebih ketemu misalnya kalau kita diskusi di wilayah ini misalnya. Hak hidup gitu ya. Itu di John Locke ada, di Undang-Undang HAM ada kan kayak kata Mas Sukron tadi kan tiga hak natural rights-nya John Locke ini ada di Duham ya. Walaupun saya mau nambahin juga, Kron, kecuali nanti setelah Duham hak properti hilang tuh. Itu entah kenapa itu tiba-tiba hilang dari Covenant. Itu aneh banget sebenarnya. Padahal di Duhamnya ada. Tapi begitu masuk Covenant yang dua tiba-tiba dia hilang. Nggak tahu siapa yang ngilangin. Saya pikir sih orang-orang komunis yang ngilangin itu. Nah, terus nah saya mau fokus di hak hidup. Nah, hak hidup apakah artinya gini? Ini pertanyaan ini beneran nih pertanyaan sekarang. Ini pertanyaan. Ketika John Locke mengatakan hak hidup sebagai natural rights, apakah artinya itu berarti eh, misalnya ada kontrak sosial ya? Saya mau bilang ada kontrak sosial, lalu di dalam kontrak sosial itu negara kita, misalnya sebuah negara, lalu mengatakan salah satu hukuman buat pembunuh adalah dia harus dibunuh. Berarti kan ada kehidupan yang diambil ya. Kira-kira kita bandingkan nih akan kayak apa pandangan John Locke dengan pandangan HAM kontemporer. Nah itu pertanyaan sih. Terserah boleh dijawab oleh Raka, boleh dijawab oleh Dedi, boleh dijawab oleh Sukron, boleh dijawab oleh Marcel, boleh dijawab oleh siapapun. Gitu. Pertanyaan buat forum. Makasih, Det. Silakan Bung Raka. Mau jawab duluan. Sulit ini pertanyaannya ini. Eh, izin jawab Bang ya, Bang Nenang. Siap. Sebenarnya kan kalau misalnya gue baca dari bukunya atau dari bahan-bahannya gitu kan, John Locke ini kan sebenarnya mengkritik lah hukuman mati yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu gitu. Seperti yang uh, hukuman mati ini tuh sepertinya tidak adil gitu. Bagaimana seseorang yang pada di Inggris pada saat itu orang yang mencuri lalu harus digantung itu kan seperti sebuah banyaknya kebiadaban-kebiadaban lah yang ada gitu. Tidak adanya sebuah keadilan yang di situ. Nah, mungkin dari situ John Locke dalam buku itu apa sih dalam esai itu gue pernah pernah membaca bahwasanya disitulah mulai dicetuskan yang namanya hukuman hukuman penjara gitu yang lebih eh, ber berapa ya berhak asasi manusia gitu. Nah itu pun menjadi kalau dalam dunia hukum yang gue ketahui hak hak itu tuh hak asasi manusia itu tuh menjadi sebuah tonggak dasar lah adanya Miranda warning gitu. Miranda warning itu sebenarnya dalam hukum itu atau dalam suatu kejahatan itu tadinya itu di nggak ada gitu bang yang namanya Miranda warning atau hak-hak pembelaan
pelaku kejahatan terkait hukuman-hukuman yang nantinya akan dilakukan oleh si pelaku kejahatan itu. Nah, mungkin dari konsepsi pemikiran ataupun esai yang ditulis oleh John Locke, muncullah yang namanya hak-hak kewajiban ataupun hak-hak dari pelaku-pelaku kejahatan pun harus mempunyai yang namanya hak asasi manusia gitu. Kan itu kan sebenarnya tradisi Anglo-Saxon kan, makanya gue bisa berspekulasi ya, bukannya sebuah kebenaran juga ataupun sebuah ini pendapat gue aja. Mungkin kalau dalam tradisi Anglo-Saxon atau sistem hukum Anglo-Saxon sendiri itu John Locke ini tuh mempunyai peran penting lah bang dalam penegakan hak asasi manusia khususnya dalam bidang hukum atau kejahatan tersebut gitu bang. Terima kasih bang. Em, itu itu apa ya, isu yang sangat menarik ya. Kayak ada semacam, saya ngelihat ada semacam paradoks di situ, bahwa apakah eh, Locke itu setuju dengan hukuman mati? Saya kira tidak ya. Locke itu walaupun masih hidup sekarang, dia tidak akan apa eh, eh, setuju dengan hukuman mati. Tapi bagaimana dengan argumentasi dari Locke yang tentang life tadi? Kenapa tidak boleh orang apa ya, membalas nyawa dengan nyawa? Mungkin dalam konteks sekarang itu ada tradisi-tradisi yang misalnya di Madura itu masih ada ya, nyawa ya harus dibalas dengan nyawa. Nah itu gimana tuh dalam pandangan John Locke? Itu menarik sih. Mungkin gimana Bang Nanang, mau ada respon atau kita jawab pertanyaan yang di kolom komentar dulu? Respon sedikit ya. Aku lihat tadi Nah, ada pertanyaan, tapi sedikit aja. Nanggapin Raka. Ini Kak, kamu betul, tapi kayaknya lose konteks. Betul, John Locke sedih, khawatir gitu yang ngelihat kejadian yang tadi kamu ceritain itu ada pencuri di apa kayak gitu ya. Itu adalah paragraf-paragraf yang mirip-mirip dengan itu. Tapi konteksnya, nah ini makanya konteksnya saat itu John Locke melihat bahwa em, natural liberty-nya ya, apa state of nature, keadaan alami yang dibahas di minggu lalu ya, itu bisa menimbulkan chaos. Jadi pada dasarnya natural liberty oke, dunia pada umumnya aman, nggak ada masalah. Kita nggak perlu pemerintah pada dasarnya. Tetapi ada case-case di mana kalau nggak ada pemerintah, orang menegakkan hak. Misalnya saya dicuri nih, ambil contoh yang tadi kamu bilang, saya dicuri. Eh, nah, saya ini nggak punya takaran, seharusnya si pencuri ini diapain oleh saya. Saya bisa melakukan atas nama pembelaan atas diri saya, atas nama properti ya, saya bunuh aja nih si pencuri gitu kan. Nah, itu dalam konteks ketika tidak ada negara, sebelum adanya masyarakat politik. Itulah kenapa John Locke memandang penting adanya masyarakat politik. Konteksnya kayak gitu loh. Adanya negara, supaya ada proporsi yang balance. Masa orang nyuri dibunuh gitu kan? Masa orang yang kejahatannya sebenarnya nggak seberapa dihukumnya kayak gini, artinya supaya masyarakat tidak main hakim sendiri sebenarnya. Kayak ini nih angkut sama yang Dedi bilang ya, kayaknya dia tadi ya, soal apa tadi, budaya-budaya tadi ya, ya soalnya. iya. Nah, tapi ini perlu dikoreksi nih, takutnya saya yang salah nih. Tapi ada halaman yang seingat saya John Locke melegitimasi hukuman mati. Ada untuk kejahatan-kejahatan tertentu. Misalnya sesama pembunuhan juga, misalnya kayak gitu ya. Nah, tetapi betul yang tadi dibilang dalam konteks kejahatan-kejahatan yang masa ya orang nyuri dihukum mati, masa ya orang ini dihukum mati. Ada gitu-gitu ya. Tapi tidak seingat saya, tapi ini perlu diperiksa. Nanti juga saya akan periksa, tapi karena ini menarik, saya saranin teman-teman juga meriksa. Maksud saya gitu ya. Bener nggak apa yang saya bilang kayak gitu. Itu sih Dad, unik, paradoks. Kalau kamu mau bilang itu paradoks, ya itu mungkin paradoks. Dan saya mau nambahin lagi paradoks yang lain juga. Hak atas kebebasan, yang juga salah satunya berarti hak untuk bebas dari perbudakan. Selama John Locke hidup itu perbudakan masih ada itu. Padahal John Locke pernah jadi orang parlemen, John Locke pernah sangat dekat dengan orang-orang yang sangat berpengaruh. Itu menarik sebetulnya ya. Tanpa harus terlalu mencampur adukan dengan wacana kontemporer hak asasi manusia, mengulas bagian-bagian itu aja udah sangat sangat seru sebenarnya gitu. Itu eh, thank you. Oke, thank you Bang atas tambahannya. Oke, Mas Sukran mau ada yang disampaikan tadi? Penting. Ya, dalam second treatise itu John Locke terang-terangan mendukung hukuman mati. Tapi dengan perbedaan dalam apa namanya, dalam kondisi alamiah sebelum ada negara itu kan
sendiri yang menghukum apa namanya, misal ada pembunuhan atau pencurian atau apa, itu sah itu jika dia apa namanya, dengan tujuan untuk melindungi hak hak alamiah itu. Tapi ketika sudah terbentuk sebuah negara di mana masyarakat mempercayakan negara untuk apa namanya, untuk membentuk apa namanya, membentuk peradilan, membentuk peradilan untuk memproses bentuk-bentuk kejahatan. Nah di situ uh, benar. Nggak Putus-putus mas dengar. suaranya. Putus-putus suaranya mas. Jadi boleh nggak hukuman mati setelah ada negara, Kron? Kalau pengadilan memutuskan si pembunuh dihukum mati menurut John Locke. Kalau menurut gue, seingat gue boleh. Boleh, tapi melalui proses peradilan yang adil, dan di situ apa namanya, terdakwa harus punya apa namanya, punya hak untuk membela diri. Terus apa? Ya inilah kayak peradilan yang adil begitu. Jadi ada proses peradilan yang adil, dan di situ apa, perlu ada pembuktian, dan apa, terdakwa harus punya hak untuk membela diri. Pokoknya ini apa, lebih inilah, lebih beradab dalam dibandingkan dengan kondisi alamnya. Ya Dan berarti apa namanya, hukuman mati itu di dasar apa namanya, hukuman mati itu boleh, syaratnya adalah untuk ini, tujuannya untuk melindungi hak hak alamiah warga negara lainnya. Dia itu kayak utilitarianisme gitu, sebagai apa, memandang sebuah hukuman. Jadi hukuman itu sebagai eh, konsekuensialisme, sebagai efek jerak gitu, supaya hak-hak dasar itu benar-benar terlindungi. Kenapa ada hukuman? Supaya timbul efek jerak gitu argumennya. Supaya hak-hak warga negara itu, hak-hak dasar warga negara itu harus dilindungi. Kenapa mencuri harus apa namanya dihukum? Kenapa membunuh harus dibunuh? Supaya tidak terjadi pembunuhan-pembunuhan lain. Supaya hak hidup benar-benar apa namanya terlindungi. Dan ya intinya John Locke setuju dengan hukuman mati sih. Nah, oke, berarti akur kita. oke, thank you Mas Kron. Berarti intinya John Locke itu ya menyetujui hukuman mati tapi dengan catatan-catatan tertentu. Dan dalam konteks yang non negara itu berarti tadi yang disebut Mang Nanang di awal adalah soal kesepakatan masyarakat atau kontrak sosial gitu kan. Tapi dalam konteks tadi yang Mas Kron sampaikan itu kan dalam konteks negara berarti harus melalui prosedur-prosedur peradilan. Em, mungkin Mungkin kita back pertanyaan di kolom komentar. Tadi suara gue ada nggak bang? Gak kedengeran tadi ya? Halo? Ada kedengeran. Oke. Eh kita back ke komentar, Bung Raka. Ini ada yang bertanya, kenapa HAM ada pada abad 17? Kenapa pada abad-abad sebelumnya belum ada tentang konsep HAM? Semisal zaman Socrates atau Santos Agustinus. Terima kasih sebelumnya. Silakan, Bung Raka. Oke Bang, terima kasih Bang Alwan Jawa yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mungkin kalau misalnya pertanyaan gue kurang menjawab ataupun kurang puas lah, bisa diluruskan oleh Bang Deddy ataupun Bang Nanang lah. Nah kalau setahu gue Bang ya, ini pun pernah gue kaji sama teman-teman Amnesty gitu di Universitas Pakuan. Kenapa sih HAM ini tuh baru ada di eranya John Locke ataupun di era Revolusi Perancis gitu, yang baru mendeklarasikan hak asasi manusia ini. Nah mungkin gue pernah berpendapat seperti ini Bang, karena pada era Socrates atau era Sains Agustinus itu mungkin yang namanya demokrasi ataupun yang namanya kebebasan itu benar-benar masih tenggelam lah atau benar-benar belum ada lah. Karena pada saat itu kita hanya mengenal sistem tirani atau sistem monarki gitu, di mana para masyarakat
yang ada itu tuh benar-benar dibatasi gitu secara hak kebebasan eh, untuk berpendapat, untuk hidup gitu kan. Kalau Socrates sendiri kan dihukum mati gara-gara dia menentang dogma-dogma yang ada kan. Dia minum racun gitu karena dogma-dogma yang ada gitu menentang dia. Nah, mungkin kalau setahu gua kalau dari mengapa hak asasi manusia ini tuh baru adanya di abad ke-17 mungkin diawali oleh Revolusi Perancis tadi di mana adanya sebuah deklarasi universal lah terkait terkait hak asasi manusia yang pertama gitu. Di mana sistem tirani atau sistem monarki ini tuh berhasil dikalahkan oleh sistem kolektif masyarakat yang ada di Perancis pada saat itu. Mungkin jawaban dari gua seperti itu, Bang Alwan Jawa. Kalau misalnya Bang Nanang atau Bang Dedi bisa menambahkan, boleh lah gitu. Gimana Bang? Ada yang Nambahin mau ya. ya, silakan Bang. Em, Kalau dilihat di dalam konteks kronologis, istilah hak kodrati ya itu ya memang baru ada di abad-abad modern itu ya, yang akhirnya diterjemahkan jadi hak asasi. Tetapi kalau kita lihat sejarah hak asasi manusia gitu kan, sebetulnya itu udah banyak tuh konsep-konsep hak yang dianggap hak manusia. Saya juga nggak tahu sih dari mana kita menerjemahkan human right jadi hak asasi manusia sebenarnya, karena kan human right artinya hak manusia aja, nggak ada kata asasi di situ. Kalau natural rights itu ada konotasi asasi karena ada kata kodrati natural gitu ya. Tapi human rights itu kan nggak ada kan human rights, kenapa jadi hak asasi manusia, itu juga pertanyaan sendiri sih. Nah, kalau kita bicara konteksnya human rights sebetulnya udah ada dari lama ya prosesnya yang saya tahu. Setiap peradaban, ya nggak setiap lah, banyak peradaban itu menyumbang sebetulnya. Eh, Mulai dari misalnya kalau ya kita ambil dari contoh yang tadi disebut, misalnya kayak di Athena, demokrasi Athena itu udah ada konsep tentang citizenship ya, hak-hak itu ya. Cuma masalahnya adalah yang disebut manusia itu kategorinya beda. Oke, manusia punya hak, tapi siapa itu manusia? Perempuan dihitung manusia nggak dalam konteks itu, misalnya ya, dalam kerangka hak itu ya. Terus orang-orang yang tidak memiliki properti dihitung manusia nggak? Artinya punya hak gitu loh. Nah, pada saat itu yang dihitung sebagai manusia dan memiliki hak-hak citizenship dalam demokrasi Athena itu, ya pertama dia laki-laki, kedua dia memiliki properti, dan dia mewakili etnis terbanyak. Itu yang dijamin dalam Undang-Undang Athena sebenarnya, hak-hak itu. Artinya ada pemikiran tentang hak-hak itu ada, tetapi pengertian kepada siapa saja hak itu diberikan, artinya siapa yang dianggap benar-benar manusia ya. Artinya kan gitu kan. Itu masih sangat terbatas. Nah, terus juga eh, Hammurabi ya, hukumnya ya, kodenya ya. Itu kan sudah ada soal hukum-hukum yang soal mengatur supaya melindungi kehidupan, harta orang. Ada undang-undang yang melarang untuk pembunuhan, melarang pencurian. Hal-hal kayak gitu udah ada. Artinya konsep-konsep itu sebenarnya ada. Dan saya kira misalnya peradaban Islam pun juga menyumbang definisinya sendiri sebenarnya. Tetapi memang gagasan modern tentang hak asasi manusia, yaitu lahirnya di era pencerahan, di mana definisi manusia itu betul-betul manusia, gitu kan? Terlepas dalam prakteknya enggak ya, tapi itu dalam dalam definisi hak asasi manusia itu enggak ada pengecualian definisi modern hak asasi manusia di era modern, di sejak abad ke-17 itu udah enggak ada exception kayak harus dari agama mayoritas, harus dari apa etnis terbanyak, harus pemilik properti, harus laki-laki. Itu nggak ada. Bahwa prakteknya nggak ideal, iya. Tetapi gagasan manusia itu yang manusia sejak dia lahir, ya, ya udah gitu. Itu yang nggak tercakup di konteks hak-hak manusia sebelumnya gitu loh. Soal apa sih manusia gitu kan sebenarnya kan. Eh, Ya kalau dibilang nggak ada ya nggak ada kalau dalam pengertian modern. Tapi bahwa setiap peradaban atau banyak peradaban menyumbang, ya semua punya sumbangannya tentang apa yang dimaksud dengan manusia, siapa yang dapat berhak menikmati hak hak itu, dan pemerintah atau negara harus melindungi yang mana itu. Thank you, Dedi.
Oke, thank you Bang. eh kita ada pertanyaan dari Kang Amar Ahmad soal apakah ada pandangan John Locke terkait hukum agama yang bersifat sepihak dari Yang Maha Kuasa tampak tidak bisa disebut sebagai kontrak sosial yang dimaklumi untuk membatasi kebebasan individu. Gimana Bung Raka? Mau menjawab atau Bang Nanang masukkan? Mungkin dari Bang Nanang dulu ya yang menjawab, masih mencermati lah pertanyaannya gitu Bang. Ini bisa disampaikan secara lisan aja nggak kira-kira pertanyaan ini? Takutnya gue salah memahami. Silakan Kang Amar, kalau bisa on mic. Sebenarnya sih saya pribadi siap menerima jawaban apapun gitu. Entah itu mungkin apa ya agak agak negatif ke hukum agama. Bagaimanapun ya saya lihat sih kalau misalkan memang harus kontrak sosial yang bisa dimaklumi untuk membatasi hak-hak individu, kebebasan mohon maaf membatasi kebebasan individu. eh, Hukum agama tampak kurang bisa gitu ya memenuhi prasyarat atau kategori sosial dalam artian dibentuk oleh semua yang terlibat. Karena kan ini dianugerahkan dari langit begitu dan manusia langsung dituntut untuk taat gitu ya. Jadi tidak terlibat dalam merumuskan hukum-hukum agama secara langsung. Nah, entah jawaban Pak Nana mungkin takut Pak Nana jadi lebih hati-hati ya kalau misalkan mau japri saja gak masalah. Tapi kalau misalkan mau di forum ini disampaikan entah jawaban apapun sih meskipun saya berlatar belakang agama kalau mau dihajar hajar aja sih gak masalah juga. Gitu, Pak. Gimana Bang? Ya justru gini, saya ngelihat justru ini profil umumnya John Locke ya. John Locke ini religius banget ya. Aduh, sampai kadang saya capek itu baca teksnya itu penuh banget kata-kata Tuhan seabrek-abrek gitu kan. Dan bahkan tiga hak itu aja kan datangnya dari Tuhan kan. Eh, Artinya gini, yang pertama ini profiling sedikit. John Locke ini religius banget dan salah satu isu yang menjadi concern dia kan kebebasan beragama ya di esainya dia yang lain ya, terutama ya di ulasnya kan nggak banyak nggak jadi fokus utama di mana eh, second treatise atau treatise yang pertama. Intinya nggak di dua treatise itulah. Isu utamanya itu kan di treatise yang government itu ya hubungan antara individu dan negara gitu kan. Gimana idealnya itu harus kayak apa gitu kan. Individu punya hak apa, negara kewajibannya apa. Nah, yang nggak boleh juga apa dilakukan oleh negara. Konteksnya di situ. Tapi kalau ngelihat konsep dia tentang sekularisme gitu ya. John Locke kan percaya ya pemisahan otoritas politik dengan agama itu adalah cara terbaik untuk melindungi kebebasan beragama gitu kan. Karena dari pengalaman dia sebelumnya yang dia lihat tiap kali otoritas ini bercampur gitu kan pasti terjadi violent nih, terjadi perang. Perang sipil Inggris itu kan bukan cuma soal ekonomi kan, bukan cuma soal terjadi krisis apa, tapi juga ada isu agama yang kencang antara waktu itu Katolik ya yang ada di posisi monarki saat itu sama masyarakat Inggris yang kebanyakan Protestan gitu kan dan eh, ada isu-isu gitu. Nah, percampuran itu menyebabkan konflik gitu kan karena ada bias ketika kebijakan-kebijakan negara cenderung bias agama tertentu. Makanya dia mempromosikan sekularisme, pemisahan otoritas itu. Gue lupa apa nama judulnya itu yang ngomongin agama gitu, yang ada tolerationnya itulah ya. Nah, Letter terus letter letter concerning toleration ya. ya. Ah, ah, betul. Nah, nah ini tafsir gue harus pertegas nih. Nah, ini tafsir gue akhirnya. Tafsir gue dengan profil John Locke yang kayak gitu, satu, kedua dengan pandangan dia tentang eh, individu sebagai entitas privat yang harus dilindungi gitu ya hak-hak dan akhirnya termasuk hak atas kebebasan beragama. Sebetulnya ketika ada satu komunitas menyepakati cara hidup tertentu,
berdasarkan nilai-nilai agama misalnya, itu bagian dari hak privat yang harus dilindungi oleh negara, kayak gitu kan. Tapi itu garis besarnya seperti itu. Cuma pertanyaannya gimana kalau di dalam konteks hak-hak privat yang dilindungi negara itu, komunitas ini misalnya ada bagian-bagian yang melanggar hak hak kodrati. Nah, itu pertanyaan lagi tuh. Sebenarnya itu mau kayak gimana? Tapi posisi umumnya kan eh, orang punya kebebasan beragama kan, menjalankan agamanya selama tidak memaksakan ke orang di luar komunitas agamanya. Poinnya kan di situ. Tapi bagaimana kalau ke dalam nih? Misalnya ada ajaran sunat gitu ya. Terus ya dia nggak boleh lah maksa orang yang nggak punya ajaran sunat untuk disunat gitu kan. Kayak gitu misalnya. Tetapi kalau itu diterapkan ke lingkungan agamanya sendiri, masa nggak boleh sih? Nah, nah kayak gitu. Itu satu wilayah sendiri dan em, gue nggak tahu asli itu pendapat gue pribadi bahwa eh, dengan mencoba konsisten dengan pandangannya John Locke sebetulnya harusnya hak hak kebebasan beragama dilindungi walaupun dia nggak terlibat dalam kontrak sosial karena hubungannya dengan Tuhan. Nggak tahu Sukron mungkin nggak tahu pandangannya gimana atau Dedi. Gimana Mas Ya Sukron, mau dalam nambahin? Mungkin buku yang udah tadi banyak ya disebut Bang yang dengan bakal gua tambahin. Tadi gua sepakat sih sama yang dikatain oleh Bang Nanang gitu. Maksudnya harus ada pemisahan lah antara otorisasi politik dengan kebebasan beragama gitu. Karena jikalau memang hal tersebut diadukan atau dicampur adukan bakal terjadi sebuah fallen gitu atau sebuah apa ya perpecahan gitu. Jadi emang harus negara itu harus menjamin atau harus ataupun harus merespek lah atau menghormati lah kebebasan beragama yang ada gitu. Kalau dari gue sih mungkin itu aja sih Bang. iya Amar. Oke, boleh boleh saya kerucutkan gitu pertanyaannya biar biar lebih spesifik. Iya, silakan Oke. Kang. Silakan Kang. Oke, Mas Nanang, sebenarnya saya tuh sangat sepakat dan alhamdulillah dapat informasi dari diskusi kita bahwa John Locke sepakat setuju adanya sekularisme, pemisahan antara otoritas politik dan otoritas agama. Karena kadang kalau dicampur adukan ada bias kebijakan dan karena cenderung terhadap agama tertentu, wabil khusus yang mayoritas begitu kan. Sepakat gitu dan saya tahu gitu pemikiran John Locke demikian ini dari diskusi ini apa ya kabar baiklah katakan karena katakan sesuai dengan apa yang saya percayai bahwa memang agama sama politik ini sebaiknya dipisahkan gitu otoritasnya. Nah, yang saya ingin kerucutkan adalah berarti John Locke ini tidak mempermasalahkan aturan-aturan agama ini berlaku di komunitas keagamaan tertentu saja gitu ya. Jadi tidak ada dalam artian selama itu dipraktikkan oleh yang menganut dan tidak memaksakan kepada orang lain ajaran atau hukum agamanya, berarti itu fine-fine saja ya, itu baik-baik saja. Dan hal-hal seperti itu yakni kita menjalankan hukum agama meskipun itu berada di negara dengan sistem pemerintahan bagaimanapun itu tidak masalah karena kita berhak dilindungi gitu ya dalam dalam beragama begitu Pak. Ya, Ya, yang saya pahami juga begitu. Jadi komunitas-komunitas agama itu kan hitungnya komunitas privat ya. Maka ya dibiarkan selama itu hanya mengikat komunitas privatnya aja, tidak menjadi undang-undang publik yang mengikat semua orang gitu kan. Kan keberatan John Locke, generasinya John Locke bukan cuma John Locke ketika terjadi perang sipil itu kan di situ kan karena raja ini sangat bias Katolik gitu kan karena ya kita paham lah situasi saat itu kan otoritas kepausan itu kan udah kayak kekaisaran sendiri nih tapi atas nama ilahiyah gitu kan dan dia ngasih stempel ini raja yang sah diridhoi Tuhan ini raja yang nggak sah diridhoi Tuhan. Nah ini dan itu menjadi banyak bias sebetulnya di situ dan itu problem kalau tidak ada sekularisme terjadi bias agama
Tadi kan Amar nyebut mayoritas, nggak selalu mayoritas. Dalam kasus Inggris itu bahkan itu minoritas Katolik itu kan. Tetapi dia di backup oleh sebuah kekuatan besar, sebuah imperium besar, imperium religius yang besar, yang pada zamannya itu punya kekuatan stempel yang kuat untuk melegitimasi raja ini betul-betul diridhoi Tuhan atau enggak. Nah, itu kan problemnya. Jadi nggak cuma soal mayoritas ya, apa minoritas pun juga bisa gitu kan. Ketika dia punya kekuatan politik yang begitu besar. Tapi poinnya ya kayak tadi, komunitas-komunitas bebas selama itu di dalam komunitasnya. Walaupun saya menyisakan pertanyaan juga, bukan kenapa, apakah kebebasan dalam komunitas itu mencakup juga seandainya komunitas itu punya hal-hal yang melanggar hak-hak dasar yang kodrati tadi, melanggar hak hidup, melanggar hak properti, misalnya ya. Nah itu maksud saya. Eh, saya nggak ngelihat komentar John Locke di situ, makanya saya bilang ini wilayah yang saya juga nggak bisa jawab kalau sampai ke detailnya ya. Tapi umumnya kayak begitu. Oke, thank you Bang karena mungkin waktu kita itu sebenarnya sampai jam 8 ya. Dan Zoom ini akan mati di jam 8.30. Mungkin terakhir tadi Mas Sukron mau ngomong, mungkin Mas boleh ada yang disampaikan terakhir, singkat aja nanti baru ke Bukan, Bung Raka. ikut ikut komen tadi apa pertanyaan Amar. Ya apa kembali lagi di apa namanya di awal tujuan negara itu untuk melindungi tiga hal dasar itu, kebebasan, kemudian hak hidup dan eh, properti. Namun di buku itu di buku ini ya di buku apa namanya di buku To Treatise Government, nah, di buku yang tadi disebut Nanang tentang toleransi itu, hak beragama itu menjadi hak alamiah juga, dan itu harus menjadi apa namanya harus masuk dalam kontrak dan harus dilindungi begitu. Dan eh, di situ ditekankan pentingnya toleransi dan apa namanya sekularisme. Selain sekularisme, soal soal keyakinan itu adalah urusan private gitu, urusan privat yang tidak perlu diurus oleh negara gitu. Jika tadi apa namanya dalam prakteknya yang sering apa tadi kan Amar menarik ke kasus Indonesia kan, soal apa namanya soal apabila apabila apa namanya kekuatan mayoritas agama tertentu mempengaruhi kebijakan dan itu apa namanya merugikan terhadap kelompok lain yang minoritas itu, secara legitimasi negara itu tidak apa namanya negara hukum yang merugikan hak alamiah dalam hal ini kan beragama menjadi hak alamiah menurut John Locke itu, ya secara apa namanya secara legitimasi negara kehilangan legitimasinya begitu karena dia tidak apa namanya melanggar hak alamiah kelompok minoritas tertentu. Dan dalam apa pandangannya John Locke negara semacam itu wajib ditentang, dan bahkan apa namanya John Locke menyarankan negara yang tidak melindungi apa namanya hak alamiah warganya, entah itu minoritas entah itu mayoritas, itu ya patut digulingkan. Dan John Locke apa namanya mensahkan adanya apa namanya adanya eh, penggulingan negara-negara yang apa namanya menyalahi tujuan kenapa negara itu dibentuk untuk melindungi hak-hak dasar itu. Kira-kira seperti itu. Oke, thank you Mas Sukron, Bang Nanang, dan tadi Kang Kang Amar yang sudah bertanya. Mungkin nanti bisa lanjut di lain waktu atau lewat chat. Dan mungkin terakhir dari Bung Raka, closing statement karena kita waktunya sudah habis. Silakan Bung Raka. Kalau saya mengambil benang merah dari materi pada hari ini ya mungkin John Locke ini menggarisbawahi bahwasanya ada tiga natural rights yang paling penting, itu hak untuk hidup, right for life, right for freedom, dan right for property gitu. Nah mungkin kalau dari saya sendiri, uh, bagaimana John Locke ini tuh mengatakan hak secara hidup itu tuh bagaimana negara ini harus
melindungi warga negaranya, lalu seperti hak untuk menghormati lah semuanya gitu terhadap warga negaranya. Dan tadi itu yang saya menarik tuh dari bukunya The Essential of John Locke tuh bagaimana John Locke itu memiliki konsepsi terkait sebuah aturan lah yang bisa membatasi negara agar tidak sewenang-wenang terhadap warga negaranya gitu, di mana hak asasi manusia ini kan kadang dilanggar oleh negara sendiri gitu, teruntuk warga negaranya. Nah mungkin kalau dari saya penutupnya, mohon maaf lah kepada Bang Nanang, Bang Sukron atau Bang Dedi, terhadap masih kurangnya lah penyampaian ataupun materi yang saya berikan, karena jujur ini pertama kalinya saya mempelajari terkait hak asasi manusia menurut John Locke gitu. Yang biasa saya pelajari kalau di kajian-kajian saya itu hak asasi manusia menurut Karel Vasak gitu-gitu. Mungkin banyak juga yang saya dapat dari Bang Nanang terutama gitu terkait perspektif-perspektif beliau melihat hak asasi manusia menurut John Locke ini, dan Bang Dedi juga terkait komentar-komentarnya serta Bang Sukron yang telah memberikan perspektifnya lah. Mungkin kalau dari saya segitu aja Bang. Terima kasih Indeks Lembaga telah mengundang saya sebagai narasumber. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bung Raka atas waktunya dan juga atas apa yang disampaikan. Dan kami berharap Bung Raka akan terus ikut ya sampai akhir kelas. Jadi kita tuh ada 9 kelas. Dan ini adalah kelas keempat dan kita berharap bahwa seluruh narasumber itu ikut eh, diskusi dari awal kelas sampai akhir kelas. Dan thank you juga untuk teman-teman yang telah hadir ya. Eh, dan juga tadi Bang Anang dan juga Mas Sukron yang telah menyampaikan pendapatnya. Dan juga Kang Amar yang sudah bersedia memberikan perspektif ataupun bertanya. Mungkin sebelum kita tutup kita foto bersama teman-teman. Oke, satu dua tiga. Yang belum on cam boleh on cam. Satu dua tiga. Oke, thank you. Terima kasih teman-teman semua ya. Kak Ulan, Kak Alwan semua. Marcel, thank you. Iya, makasih Semua juga. Kang Amar, Terima thank kasih, you, makasih Kak. banyak. Mas Ahmad, terima kasih banyak semuanya. Izin pamit, teman-teman. Jangan lupa kelas selanjutnya. Baik, Kak.